Halo guys, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Akuntansi Ekuitas. Saya, Evi Zunia, dan rekan saya, Titin Gustina. Apakah kalian masih bingung mengenai akuntansi ekuitas? Oke, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang akuntansi ekuitas. Yuk dengerin penjelasannya. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas terdiri dari 1. Ekuitas tidak terikat. 2. Ekuitas terikat temporer. 3. Ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat. Ekuitas tidak terikat ini berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat meliputi 1. Ekuitas awal. 2. Surplus dan defisit tahun. 3. Surplus dan defisit tahun berjalan. 4. Ekuitas donasi. Adapun pengakuan ekuitas tidak terikat diakui pada saat 1. Diterapkannya nilai kekayaan BLU. 2. Diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. 3. Diterimanya aset tetap dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. 4. Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat, yakni 1 kali. Adapun pengukuran ekuitas tidak terikat dinilai sebesar: pertama, nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU. 2. Nominal dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. 3. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, mana yang lebih andal. Keempat, jumlah dana atau nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat. Penyajian dan pengungkapan ekuitas tidak terikat. Penyajiannya, ekuitas tidak terikat ini disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Dan pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama, rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya. 2. Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat. Ekuitas terikat temporer. Ekuitas terikat temporer ini adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu atau jangka waktu tertentu ini oleh pemerintah maupun donatur. Adapun pembatasan ekuitas terikat temporer yaitu: pertama, sumbangan untuk investasi operasi tertentu. 2. Investasi untuk jangka waktu tertentu. 3. Dana untuk memperoleh aset tetap. 4. Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu di masa depan. Ekuitas terikat temporer dibagi menjadi 3 subbagian. 1. Pengakuan. Ekuitas terikat temporer diakui pada saat 1. Diterapkannya nilai kekayaan BLU. 2. Diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang mengikat secara temporer. 3. Diterimanya aset sumbangan atau bantuan yang mengikat secara temporer. Pada subbagian 2 yaitu pengukuran, ekuitas terikat temporer dinilai sebesar 1. Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU.
2. Nominal dana sumbangan atau bantuan yang bersifat mengikat temporer. Dan yang terakhir pada bagian sub penyajian dan pengungkapan, di mana ekuitas serikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Pada subbab pengakuan terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya. Yang kedua, informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekuitas terikat permanen. Apa sih yang dimaksud dengan ekuitas terikat permanen? Di sini aku bakal jelasin apa yang dimaksud dengan ekuitas terikat permanen. Jadi, ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang dimana penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah ataupun donatur. Jadi, ekuitas terikat permanen ini meliputi apabila 1. Tanah atau gedung bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual. 2. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Ketiga, donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen. Pada subbab pengakuan, ekuitas terikat permanen diakui pada saat 1. Diterapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. 2. Diterimanya dana atau aset sumbangan bantuan yang mengikat secara permanen. 3. Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Dan pada bagian pengukuran, ekuitas terikat permanen dinilai sebesar 1. Nilai buku entitas terikat permanen pada saat penetapan BLU. 2. Nominal dana sumbangan atau bantuan yang sifatnya mengikat permanen. 3. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal. 4. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi. Terdapat hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 1. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya. 2. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen. Kemudian, ekuitas terikat juga disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya. Agar kita lebih paham mengenai akuntansi ekuitas, maka di sini terdapat soal yang bisa kita kerjakan. Di mana PT Rudolf menerbitkan 1000 saham biasa. Yang diminta A. Saham tersebut memiliki nilai 5.000 per saham dan diterbitkan dengan jumlah keseluruhan sebesar 65 juta. B. Saham tersebut memiliki nilai nominal 5.000 per saham dan diberikan kepada pengacara atas jasanya sebesar 65 juta. C. Saham tersebut memiliki nilai nominal 5.000 per saham dan diterbitkan atas tanah seharga 65 juta. Berdasarkan soal di atas, maka perhitungannya nilai nominal saham biasa sebesar 5.000 dikali 9.000 sebesar 45 juta. Harga pasar saham biasa 65 juta dikurangi dengan 45 juta, maka didapat premi saham biasa sebesar 20 juta.
Kemudian pada perhitungan yang B, nilai nominal saham biasa 5.000 dikali 9.000 saham hasilnya 45 juta. Kemudian pembayaran atas jasa pengacara terdapat sebesar 65 juta. Kemudian didapat premi saham biasa sebesar 20 juta. Untuk bagian C sama saja dengan perhitungan A dan B, di mana premi saham biasanya sebesar 20 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapat kas sebelah debit sebesar 65 juta pada modal saham biasa sebelah kredit 45 juta, premi saham biasa sebelah kredit 20 juta, beban jasa sebelah debit 65 juta, modal saham biasa 45 juta, premi saham biasa sebesar 20 juta, tanah 65 juta, modal saham biasa 45 juta, serta premi saham biasa 20 juta. Apakah teman-teman sudah paham mengenai akuntansi ekuitas? Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.